Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Pada hari ini sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita akan kembali mendengarkan apa pesan Tuhan buat saudara dan saya. Sehingga sepanjang hari ini kita akan tetap ada di dalam naungan Tuhan, kita tetap akan berjalan di jalannya Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh buka mata kami. Kami boleh menghirup udara. Kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami kembali akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami kembali akan membacanya Tuhan. Biarlah perenungan firman-Mu ini Tuhan akan menguatkan kami. Akan membuat iman kami semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan semakin berharap dan semakin mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-35. Saya baca di dalam nama Tuhan. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan di hadapan sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat apa perintah Tuhan yang harus kita renungkan pada hari ini. Dan apa janji Tuhan pada hari ini yang akan kita dengar bersama-sama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perintah Tuhan yang pertama adalah dikatakan janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Ini pesan Tuhan pada kita pada hari ini. Bahwa jangan pernah kita menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Ya kan? Kadang-kadang orang mau minta pertolongan kepada kita, tetapi kita banyak berdalih, kita banyak alasan. Kita tidak mau menolongnya, padahal kita bisa. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ini adalah kejadian kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Ya, kadang-kadang kita orang datang meminjam sesuatu kepada kita, kemudian kita katakan nanti besok aja gitu. Padahal itu ada pada kita. Kita tidak mau memberikan pada saat itu. Nah, pada saat ini firman Tuhan katakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kemudian yang berikutnya, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Nah, ini pesan Tuhan yang ketiga. Jangan kita merencanakan kejahatan kepada sesama kita, ya. Jangan kita merencanakan kejahatan kepada istri. Jangan kita merencanakan kejahatan kepada suami. Jangan kita merencanakan kejahatan kepada tetangga kita, ya, kepada sesama kita, ya. Ini adalah pesan Tuhan bagi saudara dan saya untuk hari ini. Pesan yang ketiga. Kemudian pesan yang keempat adalah janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Ya, jangan suka bertengkar dengan orang, saudaraku. Ya, itu adalah perintah Tuhan bagi saudara dan saya. Itu anjuran Tuhan bagi saudara dan saya. Pada hari ini, jangan kita semena-mena, jangan kita suka bertengkar ya kepada orang lain, kepada sesama kita, saudaraku. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satu pun dari jalannya.
saudaraku ya. Jadi kalau orang melakukan kelaliman itu saudaraku, yang melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan dosa-dosa, jangan kita iri ya. Kenapa dia bisa melakukan itu ya? Masa saya nggak bisa ya? Dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, buat saudara dan saya, janganlah kita iri kepada dia ya. Apalagi memilih dari salah satu jalannya ya. Jangan sampai kita mengikuti jalan kelalimannya. Ketika dia berbuat dosa, kita mau juga ikut bersama-sama dengan dia. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita agar supaya jangan kita ya iri hati kepada yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Kemudian 30 dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, saudaraku berkati oleh Tuhan, dikatakan karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Tuhan tidak suka dengan orang yang sesat, saudaraku. Ya, sesat itu saudaraku, kita sudah tahu itu dosa, tetapi kita tetap melakukannya. Berarti kita sesat, saudara. Ya, kita sesat. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, peliharalah kekudusan hidup kita, saudaraku. Saya mau katakan, saudaraku, ya, walaupun saudara bukan seorang pelayan Tuhan, saudara hanya jemaat biasa, saudara hanya orang-orang biasa-biasa saja, saudaraku, ya, yang tidak terlalu pintar akan firman Tuhan. Tetapi kalau saudara bisa menjaga kekudusan hidup saudara, saudara berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apabila saudara, walaupun saudara sudah melakukan pelayanan, saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah bekerja di gereja, saudaraku, tapi kalau saudara tidak bisa memelihara kekudusan hidup saudara, saya mau katakan Tuhan jijik kepada saudara dan saya. Tuhan jijik kepada kita ketika kita tidak bisa menjaga kekudusan hidup kita, saudaraku ya. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, dikatakan kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, saudaraku ya. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya, saudaraku ya. Janganlah menjadi orang fasik, saudaraku ya. Janganlah menjadi orang fasik, karena firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita ada kutuk ya. Siapa yang mau dikutuk, saudara? Saya nggak mau dikutuk, saudara. Ya, untuk itu jangan kita menjadi orang fasik, saudaraku ya. Ketika kita menjadi orang fasik, dikatakan bahwa kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Kemudian ayat ke-34, apabila ia menghadapi pencemo, maka ia pun mencemo, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ya, jadi saudaraku berkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan kita berdebat dengan orang pencemo, saudara. Ya, jangan mau kita menghadapi orang pencemo. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi orang pencemo ini, saudara, kita akan secara tidak langsung kita menjadi orang yang mencemo, saudara. Ya, ini firman Tuhan katakan. Kemudian yang ke-35 dikatakan orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Ya, ini janji Tuhan bahwa orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Jadi saudara berkati oleh, jadilah bijak, ya. Jadilah bijak di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kenapa? Karena orang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. So, Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, untuk kami selalu melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama-sesama kami, Tuhan. Untuk tidak hidup menjadi orang fasik, tetapi hidup menjadi orang benar. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji Tuhan. Ketika kami hidup benar di hadapan-Mu, maka berkat Tuhan akan selalu berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.